Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Majelis yang mulia dibuka. Syukur, alhamdulillah. Amanna bih, kita percaya. Wa bima jaa an Rasulillah, apa yang didatangkan, apa yang dibawa oleh Rasulullah, amanna, kita beriman. Apa yang disampaikan oleh Allah dengan melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, percobaan daripada Allah. Dan terkadang sedengaja memang menjadi saibar rahmah, ruangan rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan Allah yang lebih mengetahui apa hikmatnya dan apa sebabnya yang demikian kita tidak mengetahui. Tapi tetap kita memohon daripada Allah Subhanahu kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jauhkan daripada segala malapetaka. Yang kita dengar banyak sekali percobaan-percobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kebanjiran. Tidak sedikit di mana-mana. Dan tidak sedikit musibah yang diderita oleh umat pada masa ini. Tak ada orang dapat menahan yang demikian. Itu adalah musibah yang untuk manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana dipikirin bagaimana kekuasaan Allah mengatasi segala kekuasaan. Hilang habis kekuasaan teknik yang zaman teknologi sekarang yang begitu tinggi. Tapi bila mana datang azab, Allah Ta'ala gerakkan sedikit bumi dengan beberapa detik saja. Bagaimana musibah yang diderita, rumah yang tinggi bertingkat rubuh, ialah umat di bawahnya sampai tidak dapat diangkat yang beribu-ribu banyaknya. Saudara, kepada saudara-saudara kita yang longsor dalam jumlah yang besar mati tidak bisa dapat diangkat daripada yang demikian. Itu tidak sedikit saudara-saudara sekalian. Sana bergerak bumi, sana longsor gunung, sana ini dan itu. Maka saudara-saudara kita yang masih berada di rumah sakit, dirawat, maka kita doakan supaya lekas baik macam-macam semua penyakitnya. Dan kita dapat berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diringankan. Kalau kita masuk di rumah sakit, tidak ada rumah sakit, dia punya baliknya yang kosong dari orang yang sakit. Bermacam-macam, beribu-ribu rumah sakit begini banyak. Begitu banyak orang yang sakit, saudara-saudara sekalian. Maka kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan orang-orang yang sakit. Dan tetap, meskipun ada orang mempropagandakan, membawa kepercayaan ini, kepercayaan itu, membawa buku ini, buku itu pada orang yang sakit. Dikata supaya dengan apa bujukan-bujukan, mudah-mudahan orang yang beriman insya-Allah tidak berubah. Dia tidak perlu diajarkan begini, begitu, begini, begitu. Sebab ada orang yang kasak kusuk bawa agamanya ke tempat itu, tempat orang yang sakit. Pora-pora kasih buku, pora-pora kasih apa, mau dicopotin imannya, saudara-saudara. Ini tidak sedikit saya dengar yang demikian. Maka mudah-mudahan orang yang sakit, biarlah sakit. Kalau mengini sakit membawa mati, asal iman jangan lolos dari dada kita. 1000 tahun kita tinggal di dunia mati. Nabi Nuh mati 1000 tahun kurang 50 tahun. Betapa lama Nabi Nuh di dalam dunia ini. Alfasanatin illa khamsina aman, 1000 kurang 50 saatnya mati. Syaddati Fir'aun mati. Asal iman, jangan kena di pojok saudara. Jangan kena dirayu. Sekarang banyak orang rayu dengan buku-buku, dengan macam-macam kepercayaan. Kita lagi sedang sakit, jangan tetap iman dalam dada. Kita begitu takut kepada mati, insyaallah mati husnul khatimah. Enggak kena dirayu ini dan itu kan padanya oleh guru-gurunya ya. Tetap dia bawa mati insyaallah. Iman itu husnul khatimah. Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Mudah iman dalam dia punya dadanya. Di mana pun mudah-mudahan mati dalam iman. Kita bacaan Fatihah, mudah-mudahan Tuhan ampuni salah mereka itu. Al-Fatihah.
Mari bil barakah sedikit kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Baginya dua sudah jadikan, namanya istriri. Jadi Ta'ala jadikan. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al, istifham ja'alna. Istifham takriri. Ainain. Tuh, baginya manusia itu tiap-tiap seorang ainun. Kalau namanya ainaini. Jadi ainain, mata kita dua semua. Walisanan wa syafatain. Dan lisanan satu lidah. Wa syafatain dan dua dipunya bibirnya. Syafatun mufrad, satu bibir. Syafatain dua bibir. Allah sudah jadikan bagi tiap orang daripada manusia dijadikan yaitu ainain. Mata kita dua. Cakep di depan. Cantik sekali. Kalau mata di sini kurang bagus. Di samping. Nah, mata kita di samping. Jadi depan kita nggak lihat. Tuhan jadikan mata dilihat. Cakep. Ainain. Kecil ini mata. Kalau kita tutup dengan jari kita ini ujungnya, nggak lihat apa-apa, ketutup. Tapi kalau kita buka, betapa luasnya kita lihat. Langit begitu kita lihat. Perjalanan berkilo-kilometer di padang pasir kita bisa lihat. Oh, Ta'ala kasih. Ainain. Dua nikmat yang besar ini mata kita. Ainain. Tidak satu mata, kurang bagus. Tapi Tuhan jadikan dua mata. Dan dia bisa bergerak-bergerak. Kalau dia perlu, ini tutup. Mata kita merem. Kita buka, digerakkan Tuhan, bisa angkat. Ngeper nih, ini mata. Allah Ta'ala jadikan. Kedip-kedip tuh mata. Dijadikan bulu yang halus ini bukan percuma. Ini di dalam mata kita ada bulu yang kecil, bulu mata. Itu buat menjaga silu. Jangan. Dan ada putih dan ada hitam. Di luarnya putih, di tengah-tengah hitam. Kalau Anda kata jadikan putih, kita mau mata lu putih semua? Nggak mau, nggak mau. Saya nggak mau. Mau jadikan putih semua? Nggak. Ini hitam dikasih melihat. Dari mana itu bisa alat Allah Ta'ala kasihkan bisa melihat? Gini, nikmat besar saudara mata kita. Tuhan ini kasih kita kekayaan besar. Maukah kita mata kita dicongkel? Dikasih 1 juta sebelah. Yang sebelah 1 juta, 2 juta, mau? Ada yang mau sini nggak? 5 juta nggak mau. 100 juta kita nggak jual. Betapa mahalnya nikmat Tuhan. Dan itu kalau sakit kita ngeri, jangan ngapain mata kita. Ada hukama berkata, pepatah ini berkata, la wajah ka waja'il ain, wala ham ka hamid dain. La wajah seperti penyakit mata. La wajah manis sakit. Kalau sakit borok kaki kita, tengah, kandung akar, masih belum besar. Sebab jauh tuh, jauh ke perut, jauh ke mata. Nah kalau mata meleset obatnya, buta mata kita. Dari itu ada kata, la wajah kau ngeri daripada sakit mata. Nah, kalau salah obatnya, ini bisa kimpes, kayak kismis, krisut, habis harapan mata kita nggak bisa lihat. Dari itu mata paling ngeri kalau dia sakit. Yang lain walaham kahamid, pada duka banyak punya utang. Ad-dain, dain. Itu kata pepatah Arab. Ad-dain, utang. Bikin hitam pipi kita yang putih. Bisa hitam. Kenapa? Nggak kuat angkat muka kepada utang sama kita nggak bayar. Dibilangin tenang. Ini tidak ada duka utang. Jadi itu jangan banyak-banyak utang saudara. Kalau nggak perlu jangan ngutang. Laham, itu ham maknanya duka. Kahamid dain seperti duka orang punya utang. La wajah ka waja'il ain wala ham kahamid dain. Itu katanya orang sekarang sajak. Jadi nun akhirnya. Wala ham, tidak ada duka lebih daripada orang yang banyak punya utang. Sana utangnya nggak bayar, sana nggak bayar. Orang tandain tuh dia kalau ngutang nggak bayar, ngutang mau bayar nggak mau. Gitu juga. Semua orang tandain. Nggak enak, sempit rasanya. Malu kalau ketemu di tempat kondangan karena kita ngutang sama dia nggak bayar.
Ya, rupanya muka kita nggak enak. Dari itu kata pepatah Arab, ad-dain sawadul khaddain. Utang bikin hitam pipi. Pipi yang hitam putih, yang putih ini berasa kayak ada yang contreng muka kita. Nggak enak. Likat rasanya ketemu orang yang punya utang. Dari itu, saudara, ibu-ibu sekalian yang ngurus rumah tangga jangan banyak-banyak utang ya Bu ya. Bu, semua pesan nih ya. Pesan nih Bu, jangan punya utang. Biarin perabotan kita nggak banyak, yang perlu-perlu aja. Ada orang perempuan yang sok majang, pakai lemari pajangan, utang begitu banyak. Ambil piring sama kredit, ambil gelas sama kredit. Ntar jadi waktu begitu dit. Nah kita ngumpet nih. Anak kita suruh keluar, bilangin nyak nggak ada, lagi pergi ke pasar, nanti lain kali aja. Walhal nyaknya ngumpet di belakang pintu, lantaran dari tukang kredit. Ini jangan ibu-ibu. Ibu-ibu jangan banyak utang yang nggak perlu. Jangan laki kita nggak tahu kita punya utang. Nggak enak ngomong sama laki kita ada utang. Takut nanti kita mati, laki kita nggak tahu banyak utang kita. Nabi nggak mau sembayangin orang yang banyak utang belum dijamin dia punya utangnya sudah. Begitu beratnya. Jangan kita biasain punya utang. Nggak perlu aksi di rumah kita, perabotan banyak. Paling banyak orang bilang, "Bu, begini rumahnya penuh perabotannya." Nggak tahu boleh kredit, saudara-saudara. Ini saya harapkan. Ada pepatah bilang, husnul tadbir nisful ma'isyah. Husnul tadbir nisful ma'isyah. Orang yang pandai mengatur itu sudah separuh kehidupannya dimudahkan Tuhan. Dapat mengatur rumah, walhal gaji lakinya nggak banyak. Ya, cukupan lah. Dia atur anaknya mau sekolah, nih bayarannya. Ini bakal beli kitab, ini bakal beli buku. Ini kita nyampur sama orang. Namanya kita bertetangga, dia mau ngawinin, nih kita bakal nganter nih. Ikut bergembira anaknya kawin. Ini bakal, kalau ada orang yang meninggal dunia, kita nggak mau ketinggalan untuk menyumbang. Cukupan, hampir habis sebulan gajian lagi nggak kurang. Itu Tuhan kasih berkah namanya. Biar nggak besar. Yang nggak berkah, habis bulan masih lama, duit udah habis. Lantaran barang yang nggak perlu kita beli. Ini saya tekankan, ibu-ibu, jangan beli barang yang nggak perlu. Jangan beli. Manishtara ma la yahtaj, ba'a ma yahtaj. Itu saya baca, ada maqalah Arab berkata, manishtara ma la yahtaj, ba'a ma yahtaj. Siapa yang beli barang yang nggak perlu, dia akan jual satu masa barang yang perlu. Barang yang nggak perlu kita beli satu masa, lantaran kebutuhan barang yang kita perlu kita jual. Alangkah beratnya yang demikian. Maka itu barang yang nggak perlu buat pajangan rumah. Kalau ada ya boleh aja orang pajang rumahnya. Itu rumah istana buat orang yang hidup. Nikmat kalau punya rumah rapi. Maka dengan demikian kalau nggak ada jangan utang. Itu saya pesan. Jangan utang. Berat orang utang. Malaikat tulis kita utang. Siapa yang utang niat nggak mau bayar, fahuwa sarikun. Itu udah jadi maling. Maling berdepan namanya. Nggak pakai ngasir. Kita ngutang, kita niat. Kita mau tipu, kita mau sikut sama dia. Sekali kita bayar, dua kali kita bayar. Entah kita ambil banyak, kita kelecei sama dia. Itu udah jadi maling saudara kita. Waktu kita ambil itu, udah kita ditulis maling. Yang maling berdepan, betul-betul. Bukannya maling pakai gasir. Niat kita pinjam sama dia. Sekali pinjam kecil kita ganti. Ambil barang dua kali kita bayar. 3 kali karena ngambil kebanyakan, memang kita niat kita mau kebut. Maka itu dia udah jadi maling yang sebesar-besarnya. Besok amal kita yang baik bakal diambil sama dia, saudara-saudara. Ini pesan pada saudara. Jadi barang yang nggak perlu, saudara, jangan kita beli. Piring banyak, paling banyak orang bilang, boh, perabotannya bukan main di rumahnya. Piring aja belusin-lusin. Itu nggak perlu. Perlu yang Sabansari. Yang nggak perlu jangan beli. Wah, rumahnya dinding ada juga kain yang mahal. Ya, tibang pagar ditempelin kain-kainan, kita boleh utang. Lantas ini dan itu utang. Maka ini saudara, ongkos jadi besar. Akhirnya kita beli yang tidak perlu.
barang yang perlu bakal kita jual. Man ishtara ma la yahtaj ba'a ma yahtaj. Siapa yang beli barang yang enggak perlu, dia akan jual satu masa barang yang perlu. Kita butuh. Enggak ada. Jadi barang yang penting yang perlu sama kita jual. Alangkah beratnya yang demikian. Ini untuk diamalkan saudara. Ibu-ibu jangan banyak utang. Jangan biasain apa aja perabotan rumah utang. Ini utang, ini utang, ini utang. Setengah mati tanggung utang. Kalau enggak keburu mati, siapa yang tanggung utang kita? Besok diambil. Kebajikan kita diambil sama yang kita utang. Apalagi orang udah gedek sama kita, udah berkali-kali diminta nggak mau bayar. Deh, gua minta lagi, tinggal pergi mana aja deh, mau bayar ya bayar, nggak udah. Ini berat saudara. Jangan kira kita habis. Itu belum habis sampai hari kiamat. Nabi bilang orang yang memples umatku yang beramal, sembahyang, pergi haji, puasa, semua diamalin. Tapi dia tidak jagakan. Dia sering maki-maki orang, keja malu orang, sengaja. Ya'ti wagat syatama hada. Dia maki-maki orang. Terkadang dia beber kesalahan orang lain. Terkadang dia pidato, abang-abang dia rasa dirinya paling alim, orang semua salah. Dia hantam sini, hantam sini, hantam sini. Orang yang sepikiran sama dia tepuk tangan. Enak lu dikupiak. Ini saudara-saudara. Kayak apa dosanya? Membuat hina kepada orang yang banyak. Nabi kalau orang salah di punya umatnya tidak. Ma balu gaumin yaquluna kada wa kada wa yaf'aluna kada wa kada. Kenapa itu gaum mengerjakan begini-begini dan berkata begini-begini, kan nggak boleh dosa. Nggak ada yang tahu. Umum. Kalau orang sekarang modelnya, wah dia hantam, wah berani, jempol, begini, nggak ada orang berani ke dia. Itu saudara-saudara sekalian. Kayak apa besok ditanya oleh Tuhan yaumul qiyamah. Wa ya'ti wa qad syatama hada. Kita maki orang. Wa akala mal hada. Kita makan hartanya seorang. Wa daraba hada, abang-abang galak entar-entar nempelengin orang. Wasapakada mahada, tumpahin darah orang, yakni baca orang, tikam orang, segala macam, hasad orang, dengki orang, ghibah orang, wa itihada hada, lantas diambil deh. Kebajikan kita, pahala haji diambil masyaallah, pahala zakat diambil masyaallah, pahala yang kita ngaji diambil masyaallah, diambilin, habis nih kebajikan kita yang kayak gunung diambil sama orang. Tinggal masih banyak nih. Orang-orang yang demikian. Masih banyak orang yang jahat itu. Akhirnya diambil kebajikannya. Orang itu sudah tidak ada lagi. Kejahatan orang lain ditaruhkan di atasnya. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyubda ma'alaihi. Kalau sudah habis kebajikan kita, pahalanya semua, pahala sembahyang, pahala ngaji, pahala kita sedekah, pahala kita zakat, pahala semua diambil sama orang semua. Lantas habis, kejahatan orang masih banyak. Yang kita kerjain, kebajikan enggak ada, maka kejahatan orang itu ditibarin kita. Jadi kejahatan orang terus sampai habis, enggak ada kebajikan kita, kejahatan orang ditibarin kita, habis, maka orang itu enggak ada kebajikannya lagi, summatu hafinar, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Inilah namanya pailit. Nabi kita bilang orang yang muflis, orang yang kudrut, orang yang bangkrut itulah di hari kiamat yang ibadat karena tidak menjaga. Jadi kebajikan kita diambil oleh orang. Dari itu saudara, jangan mudah saja utang orang. Jangan. Kalau orang udah nggak minta tuh kita nggak mau bayar lagi. Allahu Akbar. Besok hari kiamat kebajikan kita diambil. Selesaikanlah, kembalikanlah. In kana malan, kalau harta kembalikan dan bayar. Inilah saudara-saudara untuk dinasihati kita bersama, untuk saya dan untuk saudara dan untuk pendengar yang banyak mendengarkan dari rumahnya yang enggak sampai, maka mudah-mudahan sebelum kita mati jangan biasain. Saya pesan ibu-ibu atur rumah tangga yang baik, jangan suka banyak utang. Jangan kita bangga kita utang banyak. Kita sih dipercaya orang utang apa aja orang kasih. Nanti kalau kita mati, di dalam utang banyak, siapa yang pikul utang kita? Berat, saudara. Orang yang mati banyak utang, saudara-saudara sekalian. Ini saya pesan kepada ibu-ibu, jangan sok
Jangan sok dipuji orang, rumahnya perabotannya, nggak tahu boleh ngutang, saudara-saudara sekalian. Biarlah sekedar kemampuan kita. Peribahasa kata bangku kayu duren, asal kita beli kontan nikmat. Biar mebelnya begini bagus, kalau kita utang apalagi nggak bayar, kayak apa besok di mana hari kiamat, saudara-saudara sekalian. Maka inilah nasihat buat kita sekalian bersama untuk kita jaga diri kita masing-masing. Katanya di sini Allah Ta'ala kasih, alhamdulillah ada ainain, 2 mata. Nikmat Tuhan kasih mata. Mahal nikmat ini. Maka itu tidak ada penyakit yang lebih kita duka cita lebih daripada sakit mata. Karena ini nikmat mata yang amat mahal sekali-kali. Jangan ada mata kita bisa baca Quran, kita bisa lihat orang, kita bisa lihat alam yang begini luas. Kita dapat segala macam nikmat daripadanya. Walisanan dan lidah. Wasyafatain dan 2 bibir. Dari lidah bisa ngomong nih. Lidah ngomong mendhahirkan apa yang di hati. Dari lidah matul janan. Kata hukama. Lisan itu lidah terjemah hati kita. Di hati tidak keluar di lidah. Ini lidah kalau hati kita baik keluar baik. Kalau hati kita tidak baik keluarnya lidah tidak baik. Taban sehari maki-maki melulu, nggak ada istighfarnya. Maknya sorong lu, sompret lu, rabit lu, sundelan lu. Itu lantaran dalamnya busuk, saudara, keluar di sini. Nah coba orang yang baik-baik, astagfirullah, astagfirullah. Yang nggak baik, astage. Apaan astage? Nyebut kaget, do'ilah. Apa do'ilah, saudara? Apaan tuh do'ilah? Nyebut dong la ilaha illallah. Masya Allah, la quwata illa billah, likulli nikmatin alhamdulillah. Kalau dapat nikmat alhamdulillah, dapat sesuatu masya Allah. Kita lihat anak kita masya Allah. Ini bukannya maknya rabit, maknya sompret, bujuk buta. Na'udzubillah sudah. Itu jangan disebut lagi buset, butak, botak. Apa? Jangan saudara, tahan. Maknya sorong, maknya sompret, tempe lu. Ini lantaran hati rusak, keluarnya ke mulut rusak. Ada hukama berkata begini, idz kullu ina'in bima fihi yandahu. Saya ini pinjam bahasa Arab, bahasa hikmat. Idz kullu ina'in bima fihi yandahu au qala yarshahu. Karena bijana akan rembes apa yang disimpan di dalamnya. Kendi kalau isinya air, nggak salah lagi rembesannya air. Kendi susu, rembesannya susu. Kendi air mawar, rembesannya air mawar. Kendi isinya kecap, rembesannya kecap. Kendi isinya karbol, akan keluar karbol. Biar dia poles luarnya dengan air mawar. Namun dari karbol itu akan keluar, dia punya hawa karbolnya. Kalau hati kita jelek, biar bagaimana akan satu masa lompat dari mulut kita yang jelek itu. Emang kita munafik, akan keluar. Lidah kemunafikan kita dalam hati kita akan keluar ke lidah kita. Dari itu rembes segala sesuatu dengan apa yang disimpan di dalamnya. Kalau dalam kendi rembesannya karbol, nggak bakal keluar kecap. Kalau hati kita jelek, nggak akan keluar omongan yang baik. Omongan yang jadi pahala nggak mau keluar. Selamanya omongan yang jadi dosa sama sekali. Inilah sudah saudara, jagakan. Jadi kalau orang ngomong selalu kotor, selalu nyakitin ngomongnya, selalu membuat patah orang punya hati, tandanya hatinya jelek. Hatinya itu karbol, keluar di mulutnya karbol. Bau karbol keluar saudara. Kalau di dalamnya air mawar insya Allah. Kalau hati kita baik insya Allah keluarnya baik. Keluarnya disertakan dengan doa, keluarnya disertakan dengan ialah yang manfaat. Kalau dia ngomel juga ngomelnya manfaat, membuat orang sadar, membuat orang kembali. Itu insya Allah hati yang baik. Kalau hati rusak, keluarnya rusak. Jadi Tuhan kasih lisan, ini tarjumatul janan untuk menjuru bahasanya. Wasyafatain dan 2 bibir. Sebab ini lisan kecil, bahayanya besar. Ini saudara-saudara sekalian, orang disumpatkan masuk di neraka. Wahal yakubun nas 'alan nari illa hasaidu alsinatin. Tidak orang masuk nyungsap neraka melainkan hasil lidah. Ini lidah sembarangan aja keluar. Kata orang Jakarta, asal digobek aja, digodek apa digopek lalu. Asal lu kata lidah enggak betulang, maka apa aja keluar. Bisa jadi murtad keluar dari lidah saudara, yang paling banyak. Dari itu manusia yang disumpatkan dalam neraka
itu tidak ada lain yang paling banyak illa hasaidu alsinatihim, hasil lidah yang enggak ada, yang katanya orang lu enggak dirowa-rowain lidah lu, apa aja lu kata semua kalau keluar nyakitin orang, maka itu naudzubillah membikin kita masuk ke dalam api neraka dari lidah kita. Kalau dibakar. Dulu ada orang hikmat. Dia bilang, "Hei, budakku, coba potongin kambing, bawa sini." Si budak nih potongin kambing. Minta dari kambing yang paling baik daripada itu kambing, apanya bawa sini. Itu budak potong itu kambing, dia ambil dibisyangin, dia ambil hatinya dikit, ambil lidahnya, dibawa. Tuhan, ini yang paling baik dalam kambing, lidah sama hati. Ini tuannya pintar. Coba potong lagi tuh kambing. Ambil yang paling buruk dari kambing itu apanya? Bawa sini. Potong lagi kambing. Dia bawain lagi lidah sama hati. Tuhan, yang paling baik ini lidah sama hati. Kok sama aja? Tadi yang paling jahat bawa lidah sama hati. Paling baik bawa lidah sama hati. Katanya itu orang, kalau hati baik, lidah baik, baik semuanya. Kalau ini ialah yang paling baik hati dan lidah. Kalau yang jahat, ialah yang paling jahat lidah dan hatinya. Jadi yang paling baik di mana badan kita ini, yaitulah hati dengan lidah. Yang paling jahat juga di mana itu, yaitu hati dan lidah. Kalau hati baik, lidah baik, baik sama sekali. Kalau hatinya jahat, lidahnya jahat, jahat sama sekali. Dari itu Nabi pernah berkata, "Ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ini hati. Di dalam badan kita ada satu mudghah, ada satu gempal darah. Kalau baik, baik semua. Kalau rusak, rusak semua. Apa itu? Yaitulah al-qalbu, yaitulah hati. Sari'ut tagallub, lekas berbulak-balik. Asra'u tagalluban minal gilir, kita ijtama'at qalayanwa. Lebih cepat itu hati berubah, sama juga air dalam periuk lagi mendidih. Itu air berbalik ke atas, berbalik ke bawah. Hati kita demikian, saudara. Dari itu Nabi sendiri berdoa, Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Hai Tuhan, ya mughalibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Hai Tuhan yang tukang bulak-balik hati, tetapkanlah hati kami di atas agama Engkau. Karena dia baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sama juga kayak dua jari dari jari Tuhan. Tuhan Maha Suci dari jari. Maknanya sangat cepat. Bisa dia jadi murtad dengan segera, bisa dia jadi Islam dengan segera. Dengan itu hati dan lidah kita, saudara-saudara. Jadi Tuhan udah diain lidah ini jaga, jangan sembarangan ngomong. Dari itu ada pagarnya, pagar papan, yaitu gigi kita nih, pagar beton. Gigi kalau kita adu, nggak bisa ngomong. Betul atau tidak? Mau ngomong nggak bisa kalau gigi kita rapat. Apalagi pagar papannya yang di luar. Ini mulut kita ada bibirnya. Kalau kita rapetin kan nggak keluar, terus nggak bisa keluar. Jadi itu lidah dari sangat berbahaya. Jadi pakai dua pagar, satu pagar beton, satu pagar papan. Pagar beton, pagar papan bibir kita. Jadi itu jangan keluar sembarangan mulut kita. Ini bisa leher putus, bisa masuk di buyan kita. Kalau lidah salah yang ngomong, saudara-saudara. Dari itu ihfad lisanak, jaga kau punya lidah. Lidah ini saudara-saudara kecil tapi bahayanya. Kamin qatil, berapa banyak orang terbunuh di mana kuburan lantaran lidahnya nggak jaga, sembarangan aja ngomong, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita lidah itu ngomong. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia kulum kayak biku, batu. Dia kulum supaya jangan lidah itu lekas berkata. Kalau dia ngomong, dia timbang. Ngomong ini manfaat apa tidak? Kalau manfaat, dia keluarin itu, ditaruh di mana pusarnya sini. Gespernya, baru dia ngomong. Dari sangat takut jangan sampai ngomong yang salah. Karena ini ngomong, laukan al-kalam min dahab, laukan al-kalam min fiddah, lakana sukut min dahab. Kalau ngomong itu, dia berharga macam perak, tentu diam dari emas, lebih mahal dari perak. Jadi jangan kita ngomong yang sembarangan aja. Maka orang yang diam itu as-sukut macam zahab, macam emas. Ngomong dah seperti perak kalau itu berharga. Jadi man kana yu'minu billah wal yawmil akhir
Falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi bersabda, kalau betul kita beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan, kalau ngomong yang baik, yang ada manfaatnya. Aw liyasmut, maknanya diam. Kalau nggak ada omongan yang baik, kita diam. Dari itu, saudara, lisan ini dipakaikan dua pagar. Pagar beton dan pagar papan. Supaya jangan keluar sembarangan ngomong kita yang membahayakan diri kita atau yang membuat kita mingser dari agama kita. Wahadainahun najnain. Tuhan kasih dua jalan. Maknanya tariqain, al khair wasyarr di depan kita. Pilih jalan mana kita mau. Jalan baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan tunjuk pada kita jalan yang baik insyaallah Ta'ala. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.